Sejak berabad-abad yang lalu hingga hari ini, di berbagai penjuru dunia, jutaan umat Islam selalu berlomba-lomba menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Tentu saja ini merupakan amalan yang sangat mulia di sisi Allah. Dengan menghafalkan Al-Quran, maka sejatinya para penghafal ini menjadi bagian dari pasukan Allah, yaitu pasukan penjaga wahyu yang mana melalui ingatan mereka Allah menegakkan janjinya untuk selalu menjaga keaslian Al-Quran. Sehingga bacaan Al-Quran tetap terjaga tanpa berubah sejak pertama diturunkan 14 abad yang lalu dan seterusnya hingga akhir zaman nanti. Janji penjagaan ini dicanangkan sendiri oleh Allah melalui firman-Nya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr. Az-zikr di sini berarti atau merujuk kepada Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Maka menghafal Al-Quran menjadi kunci utama di dalam menjaga keaslian Al-Quran. Tradisi mulia ini berlangsung tanpa putus sambung menyambung dari generasi ke generasi. Sejak masa Rasulullah hingga hari ini, tidak pernah ada satu zaman pun tanpa adanya para penghafal Al-Quran di dalamnya. Melalui para penghafal inilah terbentuk mekanisme cross-check alami yang terus berjalan. Mereka saling mengoreksi, memastikan setiap bacaan tetap sama seperti ketika pertama kali diturunkan. Dan proses ini dilakukan di seluruh penjuru dunia secara seragam tanpa komando. Karena itulah keaslian bacaan Al-Quran bisa terjaga secara konsisten selama lebih dari 14 abad. Dan akan terus seperti ini terjaga hingga akhir zaman. Akan tetapi, di balik kemuliaan menghafal Al-Quran ini, ada satu hal yang sering luput dari perhatian umat, yaitu bahwasanya Al-Quran itu diturunkan kepada manusia tidak hanya untuk dihafal saja. Akan tetapi yang lebih penting lagi, ia diturunkan untuk dipahami. Ia berfungsi sebagai hudal linnasi, sebagai petunjuk bagi manusia. Menghafal Al-Quran bisa dilakukan oleh siapa saja. Bahkan bisa dilakukan oleh anak-anak kecil meskipun mereka belum cukup memiliki logika berpikir untuk memahaminya. Faktanya, saat ini jutaan anak-anak telah berhasil menghafal Al-Quran full, lengkap 30 juz. Meskipun mereka tidak mengerti artinya. Karena bisa jadi bahasa Al-Quran bukanlah bahasa yang mereka pakai sehari-hari. Jadi untuk menyelami makna Al-Quran, untuk menalar pesan-pesan sucinya, dan untuk memahami petunjuknya, tentu tidak cukup dilakukan oleh anak-anak kecil. Itu hanya bisa dilakukan oleh para dewasa dengan logika yang cukup. Dan dia mau membuka hatinya dan menghidupkan akalnya untuk memahami Al-Quran. Sekarang mari kita lihat di dalam Al-Quran surat Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih wa liyatadhakkara ulul albab. Di situ kita lihat bagaimana Allah menegaskan tujuan diturunkannya Al-Quran ini. Kitabun, inilah kitab, yakni Al-Quran. Anzalnahu ilaika, kami turunkan kepadamu Muhammad. Mubarakun, kitab yang penuh berkah. Liyadabbaru ayatihi, agar mereka merenungkan ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Kita lihat bahwa berkah Al-Quran bukan cuma pada huruf-hurufnya serta keindahan bahasanya. Akan tetapi, petunjuk sebenarnya terletak pada maknanya, pada hikmah yang lahir dari perenungan ayat-ayatnya. Kata liyadabbaru di situ bermakna merenungi, mengkaji secara mendalam,
termasuk menghubungkan satu ayat dengan ayat lainnya untuk mendapatkan suatu pemahaman yang utuh. Inilah yang dikehendaki Allah dari kita di dalam membaca Al-Quran. Mari kita lihat lagi bagaimana di ayat lainnya Allah juga menegaskan. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk pemikiran. Fahal mim muddakir. Maka adakah yang mau memikirkan? Quran surat Al-Qamar ayat 17. Dan ayat ini bukan hanya sekali. Allah mengulangnya 4 kali dalam satu surat yang sama, yakni ayat 17, ayat 22, 32, dan ayat 40. Ini bukan pengulangan yang biasa. Ini adalah seruan yang serius. Sekaligus di ayat itu tersirat janji Allah bahwa kemudahan akan diberikan bagi siapa saja yang mau memikirkan ayat-ayat Al-Quran. Jika kita enggan memikirkan, maka Al-Quran akan terasa sulit untuk dipahami. Akan tetapi sayang sekali, semangat kita seringkali terhenti hanya di hafalan. Kita boleh saja berbangga saat tadarus Al-Quran ramai dilakukan dan wisuda-wisuda tahfidz meriah dirayakan. Silakan diteruskan tradisi ini. Ini adalah tradisi yang mulia. Akan tetapi lebih dari itu kita juga harus ikut mendorong agar majelis tadabbur dan kajian-kajian tafsir semakin banyak diadakan dan diikuti, sehingga hikmah Al-Quran semakin terlihat nyata di dalam keseharian kita. Jika kita percaya menghafal Al-Quran itu hebat, maka kita juga harus percaya bahwa memahami Al-Quran itu akan memiliki dampak yang lebih dahsyat. Oleh karena itu, ayo kita rubah cara kita di dalam memperlakukan Al-Quran. Tidak sekedar dibaca dan dihafal, tetapi juga dipahami, direnungi, dan dihidupkan di dalam setiap langkah. Karena itulah wajar bila budaya tafsir di tengah umat Islam saat ini terasa berjalan lambat. Bukan karena Al-Quran ini sulit dipahami, bukan pula karena umat ini kekurangan orang-orang yang cerdas. Seringkali masalahnya justru terletak pada persepsi. Banyak yang merasa bahwa tafsir hanyalah urusan segelintir ulama-ulama besar, hingga masyarakat awam ragu untuk ikut mendekat. Takut salah atau takut disalahkan, bahkan khawatir dianggap sesat. Akibatnya, tafsir Al-Quran seolah menjadi ruang yang eksklusif. Padahal sesungguhnya Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk semua orang. Di sisi lain, sebagian besar ahli tafsir kita jarang bersentuhan dengan perkembangan ilmu pengetahuan alam atau dengan teknologi. Akibatnya, peluang untuk membuka cakrawala baru, terutama dalam memahami ayat-ayat tentang fenomena alam dan semesta, masih sangat terbatas. Sementara itu, banyak pula diskusi dan konten tafsir yang cenderung tampil kaku dan dogmatis, bahkan terkadang kurang memberi ruang bagi pendekatan rasional. Padahal Al-Quran tidak hanya berisi ayat-ayat muhkamat, yakni ayat-ayat yang jelas dan tegas maknanya, akan tetapi Al-Quran juga banyak mengandung ayat-ayat mutasabihat, yakni ayat-ayat yang bersifat samar dan multitafsir. Memahami Al-Quran bukanlah sekedar mengulang-ulang tafsir lama tanpa pertimbangan. Sebaliknya, kita justru berhak untuk menelaahnya kembali dengan seksama, dengan hati-hati, mengkritisi bila perlu, bahkan mengoreksi ketika ada tafsir yang tak lagi relevan dengan konteks zaman dan perkembangan pengetahuan saat ini. Ilmu pengetahuan, dinamika sosial, dan perubahan budaya yang terus bergerak menuntut kita untuk terus menggali makna-makna Al-Quran. Hanya dengan cara itu, pesan-pesannya akan senantiasa hidup dan mampu menggerakkan manusia menuju kepada kebaikan. Jika budaya tafsir terus berjalan lambat seperti ini, maka tidak mustahil kelak Al-Quran hanya akan dikenal sebatas kitab suci yang keasliannya diakui, namun kita akan kehilangan kesempatan emas untuk menampilkan betapa relevannya Al-Quran di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan besar di dunia modern. Kita harus sadar bahwa Al-Quran bukan hanya berbicara kepada umat
abad ke-7 semasa Rasulullah hidup, akan tetapi Al-Quran juga berbicara kepada kita di abad 21, yang mana setiap hari kita menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah tersingkap satu demi satu. Itulah mengapa setiap orang berhak mendekat dan memahami Al-Quran tanpa perlu minta izin kepada siapapun. Karena sesungguhnya izin itu sudah Allah tegaskan sejak 14 abad yang lalu melalui ayat-ayatnya di atas tadi. Untuk itu, mari kita mulai belajar memahami Al-Quran dari tingkat pemikiran dan pemahaman manapun kita berada. Bahkan bisa dimulai dari ayat-ayat yang pendek dan sederhana. Insya Allah, setiap langkah akan dimudahkan oleh Allah sebagaimana janjinya dan membawa kita lebih dekat kepada hikmahnya. Saya kira itu video untuk hari ini. Semoga bisa menjadi bahan renungan sekaligus pengingat bagi kita semua bahwa langkah sekecil apapun menuju Al-Quran selalu bernilai besar di sisi Allah. Jika video ini bermanfaat, silakan Anda bisa like, komen yang baik, serta jangan lupa untuk subscribe, agar tidak ketinggalan konten reflektif yang lain. Sekaligus membantu channel ini untuk terus berkembang.